Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azrul Nugraha. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal ini ya, rancangan produk saya yaitu pil ekstrak Phoenicillum vulgare Mill, atau yang biasa disebut dengan ini ya, biasa disebut dengan buah Ades. Bentar, kita zoom dulu. Nah, langsung ke di pendahuluan dulu ya, latar belakang masalah. Jadi kenapa saya membuat ini tuh, rancangan produk ini tuh, dikarenakan masalah utama yaitu di bidang kesehatan di Indonesia ya, yaitu infeksi ya, bisa dibilang. Nah, di sini tuh kan banyak ya kasus infeksi yang disebabkan oleh Proteus mirabilis yang terjadi di pasien rumah sakit. Terus infeksi kuman, Streptococcus paroticus, dan lain-lain. Terus ada Pseudomonas aeruginosa yang biasanya tidak menyebabkan infeksi pada manusia, tetapi kuman ini yang penting karena dapat menyebabkan infeksi pada individu dengan ketahanan tubuh yang menurun. Ini juga. Maka saya cita-citanya tuh ingin membuat obat yang berpotensi sebagai antibakteri untuk menangkal ini semua, yaitu dengan buah adas ya, yang mengandung senyawa volatile dan non volatile ya. Dan di sini juga minyak atsirinya juga merupakan senyawa volatile dari buah adas tersendiri dengan kandungan utama yaitu trans anetol sebesar 70,1%, sedangkan alkaloid dan flavonoid dan saponin merupakan senyawa non volatile. Ini saya kutip dari Winarsi et al 2005. Lalu ini juga membuktikan ekstrak etanol Phoenicillum vulgare Mill ini tuh mempunyai efek antimikroba juga terhadap methicillin resistant Staphylococcus aureus. Begitu. Dikarenakan sudah banyak uji yang terhadap bakteri ini, maka saya membuat rancangannya gitu dari hasil ini tuh. Ya, langsung saja ya ke ininya. Nah, di sini ada komposisi. Nah, di komposisi tersendiri itu ada bahan baku ya. Bahan baku di sini itu dalam produk ini tuh ekstrak kental buah adasnya ya. Kenapa saya pilih ekstrak kental buah adasnya? Karena di ekstrak kental buah adasnya tuh yang lumayan lah ya, dibilang lumayan banyak etanolnya kalau menurut referensi dan lab yang lain-lainnya. Nah, di sini juga pembuatan ekstraknya juga dibuat dari buah tumbuhan Phoenicillum vulgare Mill, yaitu buah adasnya itu sendiri ya. Dan mengandung minyak atsirinya juga tidak kurang dari 0,25 dan transatenol 0,15. Lalu untuk pemberian ekstraknya kental ya, dan warnanya itu coklat ketuaan, dan baunya itu khas lah ya, bisa dibilang. Terus rasanya juga agak manis. Ini untuk bahan bakunya, komposisi bahan bakunya. Nah, di sini untuk khasiat dari pil buah adas itu sendiri apa sih? Buah adas itu sendiri berkhasiat sebagai obat batuk empedu juga bisa. Batuk, perut kembung, sariawan, haid tidak teratur, serta mencegah impotensi
tumor, dan kanker. Ini juga saya kutip dari ini ya, referensi dari penulis Syukur 2005. Nah, di ekstrak etanol buah adasnya juga menunjukkan efek diuretik, analgesik, dan antipiretik, antimikroba, sitotoksis. Dan kandungan minyak fenol sendiri berkhasiat sebagai bakterisida, disinfektan, dan antiseptik menurut Gunawan 2001. Ini khasiatnya yang saya kutip gitu. Jadi khasiat dari buah adas yang saya bikin itu tuh bisa kemasuk ke sini juga gitu. Lalu untuk kandungan kimianya, buah adas sendiri itu mengandung 2-6% minyak atsiri yang terdiri dari 50-70% transanetol dan lebih kurang 20 cisanetol. Lalu 0,3% sampai 15,24% Vencon. Vencon ini berasa pahit dan mempunyai aroma seperti kamper. Di samping itu, buah adas juga mengandung pula metil kafikol 4-7%, anilsaldehid, dan suatu hasil oksida anetol. Beberapa senyawa terpenoid hidrokarbon seperti pinen, velandren, dan limonen, funikulin, dan terpineol. Dan selain itu juga kandungan minyak atsiri dalam buah adas juga terdapat funikolisida, suatu stilbeneglikosida, minyak atsiri, protein, asam organik, dan flavonoid. Ini dikutip dari referensinya Gunawan 2001 juga. Lalu untuk cara pembuatannya, ini dibuat ke kapsul ya. Jadi dibuatnya itu rancangannya. Jadi pertama-tama kemungkinan kita buat dulu ya ekstrak kental buah adasnya. Ini untuk pembuatan ekstrak kental buah adasnya bisa mengacu ke farmakope ya, farmakope herbalnya gitu. Nah, ini untuk udah jadinya gitu. Misalnya udah jadi ekstrak kentalnya, langsung aja timbang ekstrak kental buah adasnya. Lalu dan Avisel masing-masing sejumlah yang diperlukan sesuai formula. Nah, ini untuk formulasinya. Ekstrak kental buah adasnya 50 mg dan Avisel pH-nya 150 mg. Setelah itu, ekstrak kental buah adas dicampur dengan Avisel pH 102 hingga homogen. Terus diayak menggunakan pengayak dengan ukuran mesh yang disesuaikan. Berarti disesuaikan dulu sebelum diayak tuh. Setelah itu, masukkan ke ekstrak kentalan buah adas yang sudah diayak ke dalam cangkang kapsul dengan ukuran yang sesuai. Berarti ukurannya ngacu ke pengayakan dan yang pengayakan ini ukuran meshnya. Lalu periksa bobot kapsul dan memasukkan kapsul hasil pengisian dalam wadah tertutup rapat. Begitu. Lalu untuk pengemasannya, untuk penjualannya gitulah ya, bisa dibilang ini tuh dikemas dengan menggunakan botol berwarna coklat untuk menghindari fotolisis. Takutnya obatnya tuh ya ya takut kena matahari si khasiatnya menghilang lah, bisa dibilang gitu. Ya, jadi kita buat obatnya itu si kemasannya lah ya, bisa dibilang berwarna coklat agar menghindari sinar matahari untuk masuk ke botol tersebut. Lalu diisi minimal 200 kapsul per botol. Untuk metode uji pemutuan ekstraknya itu organoleptik. Ya, organoleptik yang kita tahu ditetapkan dengan panca indera ya, seperti bentuk, warna, bau, dan rasa. Untuk ini organoleptiknya sendiri itu
untuk bahan bakunya sama ya, seperti yang ada di itu juga ya, di FH Pharmacope Herbal, yaitu ekstrak kental berwarna coklat tua dan memiliki bau khas dan rasa agak manis. Untuk bahan bakunya ini ekstrak kental bahan bakunya. Lalu untuk ekstrak kentalnya juga sama juga, ini ekstrak kental berwarna coklat tua memiliki bau khas dan rasa agak manis. Lalu untuk kadar airnya ini digunakan metode gravimetri, yaitu timbang sesama kurang dari 10 gram sampel, masukkan ke dalam wadah yang telah ditarak, keringkan pada suhu 1005 Celcius selama 5 jam dan timbang. Lanjutkan pengeringan dan timbang pada selang waktu 1 jam sampai perbedaan antara dua penimbang berturut-turut tidak lebih dari 0,25%. Nah, ini mendapatkan hasil yang tidak lebih dari 15,0%. Lalu untuk cemaran logam beratnya, penetapan kadar cemaran logam ya bisa dibilang di dalam produk dilakukan secara destruksi basah dengan asam nitrat dan hidrogen peroksida. Kemudian kadar logam PB, Hg, dan CD ditentukan dengan spektrofotometri serapan atom. Di sini mendapatkan hasil tidak ada cemaran ya, cuman gimana ya, PB dan CD-nya itu hanya sedikit, yaitu 0,01, dan CD-nya gitu tidak terlalu tidak terlalu mengganggu lah ya, masih di batas aman. Lalu untuk keseragaman bobot, 20 kapsul ditimbang, lalu ditimbang lagi kapsul satu persatu, isi kapsul dikeluarkan, timbang seluruh bagian cangkang kapsul, bobot isi kapsul dan bobot rata-rata tiap isi kapsul dihitung. Lalu perbedaan persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap isi kapsul tidak boleh lebih dari 7,5%. Dan untuk setiap dua kapsul tidak boleh dari plus sampai 15%. Di sini alhamdulillahnya gitu, rancangannya tuh niatnya ya gak boleh lebih aja gitulah. Kalau untuk rata-rata isi kapsul satunya itu ya, tiap kapsulnya ya diusahain tidak melebihi dari 7,5%, dan untuk dua kapsulnya tidak boleh dari 15%. Untuk waktu hancurnya juga 6 kapsul dimasukkan ke dalam keranjang, lalu keranjang naikkan secara teratur 30 kali tiap menit. Lalu digunakan media air bersuhu 37 sampai 20 Celcius, 2 Celcius. Lalu dilakukan pengamatan terhadap kapsul. Semua kapsul harus hancur kecuali bagian dari cangkang kapsul, kecuali dinyatakan lain. Waktu yang diperlukan untuk menghancurkan ke-6 kapsul tidak boleh lebih dari 15 menit. Nah, untuk waktu hancur karena ini, tapi ini pakai kapsul juga sih ya, jadi kita rancang semaksimal mungkin lah ya, tidak boleh melebihi dari 15 menit lah ya maksimalnya. Minimalnya kita taruhnya 5 menit lah, kita taruhnya itu. Nah, ini untuk metode uji pemastian mutu tuh belum gimana ya, belum bisa dipastikan 100% bakal segini gitulah ya. Soalnya di sini masih rancangan dan belum ini juga. Paling tadi yang saya omongin untuk metode uji pemastian mutu tuh dari referensi yang sering banyak diuji gitu untuk buah adas ini sendiri. Jadi
Kalau untuk metode ujinya. Tapi kalau semisal untuk cara pembuatannya ini murni dari saya sih ya bikin gitu. Ya mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mohon maaf kalau saya ada ke keteledoran atau ngomongnya gitulah itu kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.